Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ruko Rumah Coding. Ini lanjutan dari series untuk membahas tentang unsupervised machine learning, K-means clustering. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang K-means clustering untuk algoritmanya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita akan membahas kekuatan dan kelemahan dari K-means clustering. Nah, kelemahan dan kekuatan dari K-means clustering. Ini diadaptasi dari CS583 Bing Liu di UIC. Kekuatan dari K-means, kelebihan dari K-means adalah mudah. Udah pasti mudah. Ini ya. Mudah sekali diimplementasikan, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian efisien. Maksudnya adalah dari kompleksitas waktunya itu adalah OTKN, di mana N itu adalah jumlah sampelnya, K adalah jumlah cluster, dan T adalah jumlah iterasi yang dilakukan. Karena nilai K dan T-nya kecil, maka K-means bisa masuk dalam kategori algoritma yang linear ya. Kemudian K-means itu adalah sangat populer sebagai clustering, algoritma clustering. Jadi perlu dicatat bahwa ada istilah lokal optimum dan global optimum. Kalau SSE yang dipakai untuk mengevaluasi stopping kriterionnya, maka global optimumnya jadi susah untuk dicari. Jadi nanti Anda coba apa itu, tulis di komen apa itu local optimum dan global optimum ya. Kemudian nah ini dari sekian kelebihan dari K-means, kekurangannya itu juga nggak sedikit. Ternyata ada banyak sekali. Yang pertama adalah K-means ini hanya berlaku jika nilai mean itu bisa dihitung, ya. Hanya jika mean itu bisa dihitung. Kalau ini terjadi kalau atribut-atributnya adalah bernilai integer numerik saja. Tapi kalau datanya bersifat kategorikal, ya mean nggak bisa dihitung. Akhirnya yang dihitung adalah modenya. Mode itu adalah frekuensi ya. Frekuensi jadi mencari nilai centroidnya itu adalah dari nilai paling sering muncul lah. Jadi dari frekuensi kemunculan untuk nilai-nilainya. Modenya. Jadi algoritmanya bergeser sedikit. Kemudian K-means itu memerlukan nilai K yang harus kita tentukan. Nilai K nggak bisa dicari di sini, tapi ditentukan, memang harus dieksplorasi, harus trial dan error. K-nya misalnya K2 dilihat bagaimana performanya. K sama dengan 3 performanya bagaimana. K sama dengan 4 performanya bagaimana. Harus dievaluasi metriknya. Nah, untuk mengevaluasi itu kita membutuhkan metrik evaluasi. Biasanya metrik evaluasi yang dipakai adalah silhouette score. Silhouette score itu ya. Nilainya silhouette itu min 1 sampai plus 1. Jadi mendekati 1 adalah semakin bagus klasternya, sedangkan minus 1 itu semakin miscluster. Ya, kalau 0 berarti antara klaster 1 dengan yang lain itu tumpang tindih. Begitu ya. Kemudian algoritma ini sensitif dengan outlier. Apa itu outlier? Ini ya, outlier itu apa? Outlier itu adalah data point yang jaraknya itu jauh sekali dari kumpulan sampel yang dimiliki di dalam dataset. Bisa jadi outlier ini adalah error ketika proses eksperimen, salah input. Nah, salah input atau memang data yang spesial ya, data yang sangat khusus sekali. Ini ilustrasinya untuk yang outlier. Contoh kalau misalnya ada dataset sedemikian rupa ya. Nah, dataset sedemikian rupa, ini lihat kumpulan datanya ya. Ini ada kumpulan data. Ketika kita menentukan suatu centroid di sini secara random ya, inisialisasinya.
Dia ada dataset yang kedua, maka Anda lihat outlier itu lompat terlalu jauh ya, dia terlalu jauh dari kelompok, dari keseluruhan dataset malahan. Ini outlier. Nah, dengan adanya outlier begini, maka hasilnya adalah klasternya itu jadi agak aneh nih. Tapi kalau outliernya kita buang, ya, ini kita buang, maka klaster yang betul itu akan terbentuk sedemikian rupa. Ini klaster yang pertama, ini klaster yang kedua. Kalau outliernya tidak ada, klaster idealnya itu seperti ini. Nah, untuk mengatasi outlier ini, ya, dealing with outliers adalah kita memang harus membuang data point yang diindikasi terlalu jauh dari kelompok klasternya. Nah, ini memang agak susah ya. Jadi setiap iterasi kita harus memonitor ada nggak outlier yang mungkin dari klaster yang terbentuk, gitu ya. Kemudian kita menentukan dari kandidat outlier tersebut, kita tentukan apakah perlu dibuang atau enggak. Nah, agak susah memang, tahapan ini cukup ekshaustif ya, karena setiap iterasi kita harus melakukan monitoring, harus ada fungsi untuk menentukan apakah outlier ini bisa dibuang atau tidak. Kemudian metode yang lain adalah dengan random sampling. Nah, karena ini sampling, maka kita mengambil subset itu mengambil small subset, mengambil bagian kecil dari kelompok klasternya. Kemudian kita lihat probabilitas dari kelompok kecil tersebut, apakah ada outlier enggak dari kelompok kecil tersebut. Kemudian dari subset tersebut baru kita lakukan assignment terhadap sisa-sisa data point yang nggak kepilih ketika subset tadi. Kita assign dengan nilai yang sama dengan hasil clustering pada subsetnya, gitu ya. Jadi kalau kita balik ke sini ya, ini misalnya begini, maka yang coba nanti saya lanjutkan ya. Ini untuk yang ini, coba kalian jelaskan lagi di komen ya. Kira-kira bagaimana ini maksudnya? Oke. Nah, ini kelemahan lain dari K-means adalah algoritma K-means itu sensitif dengan initial seeds. Initial seeds itu maksudnya posisi dari centroid awalnya ya. Posisi awal dari centroidnya itu sangat menentukan sekali. Contoh ini ya, dari dataset yang sedemikian rupa, kita taruh centroidnya di sini dan di sini dan di sini ya, centroidnya yang warna merah itu. Ketika proses iterasi pertama assignment dari sampel-sampelnya terhadap centroid terdekat, maka klasternya terbentuk klaster pertama sama klaster kedua. Kemudian iterasi yang kedua, maka nanti si centroid kan harus dikomputasi ulang ya. Posisi centroidnya dihitung ulang berdasarkan sampel-sampel yang ada di dalamnya. Maka dia akan pindah ke sini dan di sini. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita lihat secara visual, klasternya kan harusnya begini ya. Ini kan. Nah, tapi yang nampak malah klasternya seperti ini. Ini adalah contoh bad results, atau algoritmanya itu sensitif dengan titik awal dari centroidnya, sehingga klaster yang dibentuk itu tidak bagus. Nah, ini adalah yang idealnya seperti ini. Kalau pemilihan titik centroidnya itu bagus ya, dalam tanda petik ya, di sini dan di sini, di posisi ini dan ini, maka ketika iterasi pertama assignmentnya aja udah bagus di sini ya. Nah, ini klaster yang pertama, klaster yang kedua, assignment yang pertama udah bagus, kemudian komputasi ulang
posisi sentroidnya akan sedemikian rupa. Kemudian ketika berulang tahapannya ini di repeat lagi terus gitu begini, maka nanti bentuk klasternya itu akan sesuai dengan harapan kita ya, sesuai dengan ekspektasi bahwa dia bentuk klasternya, kelompok-kelompoknya akan membentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah K-means algoritma ini tidak cocok untuk klaster-klaster yang bentuknya nggak lingkaran, ya, tidak berbentuk hyperellipsoid atau hyperspheres ya. Misalnya ini klaster ya, kalau kita lihat secara kasat mata bentuknya kan begini klasternya nih. Ini begini. Ya kan? Sama klaster yang ini. Nah, ini kan klasternya tidak berbentuk lingkaran. Nah, ini sulit sekali oleh si K-means itu mencarinya. Kalaupun dipaksa ya optimalnya seperti ini, akhirnya ini klaster yang pertama dan begini selalu akan membentuk hyperellipsoid atau hyperspheres. Sedangkan yang kita inginkan itu seperti ini, dia susah K-means untuk mencapai bentuk yang seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa walaupun K-means ini banyak kelemahannya, tapi dia memang sangat populer ya, karena kemudahan dan efisiensinya. Walaupun ya memang mudah dan efisiensi, clustering algoritma clustering itu banyak dan masing-masing itu punya kelemahan masing-masing juga. Kemudian tidak ada bukti yang jelas bahwa algoritma clustering yang lain itu punya performa yang lebih bagus secara umum. Walaupun masing-masing itu akan punya karakteristik sendiri terhadap spesifikasi data yang dimunculkan. Jadi gini, memilih algoritma clustering itu memang membutuhkan observasi awal sebenarnya ya. Kita harus melihat dulu misalnya melalui scatter plot bagaimana karakteristik bentuk klasternya secara observasi visual dulu. Kita lihat dulu. Oh, kalau memang bentuk klasternya adalah banyak kelompok-kelompok yang bisa dikelompokkan dalam bentuk lingkaran ya, maka ya K-means saja cukup. Tapi kalau bentuknya tidak seperti itu, tidak berupa lingkaran atau ellipsoid, ya pertimbangan lain adalah algoritma clustering yang lain. Contoh misalnya adalah chameleon atau yang lain ya. Kemudian membandingkan algoritma clustering satu dengan lain itu bukan hal yang bukan hal yang mudah ya, sangat sulit sekali karena kita nggak bisa dengan mudah mencari cluster yang paling benar kecuali ada metode untuk observasi ke sana. Ya, itu jadi kesimpulan dari K-means clustering. Jadi memang banyak kenapa kita jelaskan K-means di sini agar Anda punya gambaran bahwa clustering itu adalah salah satu metode untuk mencari struktur intrinsik yang ada di dalam sebuah dataset. Oke, itu sekian dari saya tentang K-means. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.